di mana pemirsa di mana berada. Kali ini kita berdiskusi dan dialog kembali dengan para tokoh. Saat ini kita sudah bersama tokoh Melayu kita, Pak Mar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kita sehat walafiat. Alhamdulillah, terima kasih. Setelah dari terbang dari Papua ya, Pak ya. Pak Mar, teman-teman, ini kita bercerita tentang kisah Bapak dari awal. Bisa diceritakan sewaktu Bapak kecil ini seperti apa? Terima kasih. Jadi itu memang sangat panjang ceritanya sebenarnya, tapi boleh kita simpulkan. Saya berasal dari kota kecil, dari kampung di Rengat, Dairi, dan kemudian saya mau besar di sana sampai saya juga. Tapi saya sudah melanjutkan sekolah SMA saya dari sini, di sini dan sini, melanjutkan di sini. Dan juga alhamdulillah juga sudah selesai semua, saya dapat bekerja, tapi saya mau bekerja dari bawah. Saya dulu dapatan dari akademi, saya bekerja di sini, ini saya cerita sedikit pengalaman. Saya memulai dari bawah, waktu itu walaupun saya sudah selesai pendidikan, tapi saya tak segan-segan bekerja. Bahkan saya ikut mengantar surat loh. Kita ngetik surat, mengerjakan surat, kita mengantar surat. Jadi saya tahu persis bagaimana di kota Pekanbaru yang terik panas ini saya sudah lakukan itu. Mesti belajar. Nah, jadi saya ini merupakan satu kenang bagi kita. Paling tidak itu kita tahu bagaimana bentuk surat yang bagus, di mana, dan kemudian surat itu adalah duta. Nah, tapi saya sudah melakukan itu. Saya bekerja di sini, kemudian saya lanjutkan pendidikan di Jogja, kembali lagi ke Pekanbaru dan bertugas lagi, dan setelah itulah saya ditugaskan sebagai birokrat ya waktu itu pada beberapa daerah, dan itu sudah saya lakukan. Nah, waktu saat jadi birokrat ini tantangan apa aja gitu? Saya kira itu sangat menarik sebenarnya kita bekerja di pada profesi itu ya, karena kita ada acuan bekerja pada waktu dan sebagainya. Namun sebelum demikian tentulah gitu, dalam pekerjaan ini karena bagaimanapun juga tentu ada tantangan-tantangan ya, dan itu sangat menarik. Dan ini kita jadikan sebagai sebagai challenge, tantang bagi kita bagaimana kita berbuat untuk baik gitu. Apalagi kita selaku pelayan masyarakat pada waktu itu saya banyak lama di Caman kata pelayan masyarakat. Di mana dan setelah masih di kuliah atau kerja seperti apa? Nah, saya juga waktu saya dapat tugas belajar ya, di Jogja. Kebetulan waktu itu kan Fonda ini kan sangat terbatas untuk bantu biaya, bahkan kita tidak ada sebenarnya itu biaya. Tapi semangat kita ingin untuk mendapatkan pendidikan lebih lagi itu mengalahkan segala-galanya. Nah, saya sekali lagi masyarakat tempat saya bekerja dulu itu saya sebut lah ya, tokoh-tokoh masyarakat di sana termasuk Kongkuang. Saya terakhir sebelum saya berangkat Jogja saya di Camat Pulau Kijang. Dan saya setiap bulan itu dapat WC loh. Ya, dari tokoh-tokoh masyarakat itu, dan saya merasa terbantu sekali, dan sampai sekarang pun itu merupakan kenangan, dan sampai sekarang saya tetap menjalin komunikasi sama masyarakat. Saya dibocorin misalnya apa aja itu, Pak? Uang untuk biayanya tahu saya, karena saya dalam masa suka dan duka. Karena saya waktu sudah sekolah di sana, kita pernah juga mengalami masa sulit. Nah, tapi entah bagaimana mereka ini mungkin tokoh-tokoh itu juga ada kenangannya ya barangkali dengan saya, sehingga mereka tuh seperti itu gotong royong itu setiap bulan, dan itu saya budi baik itu tak terlupakan. Maka saya bilang juga, saya sampaikan juga dalam pantun-pantun Melayu, pisang emas buat berlayar, masak sebiji tak peti, utang emas dapat dibayar, utang budi diwakati. Nah, itu saya jalinan kerja dan sebagainya itu sungguh sangat luar biasa, dan motivasi saya untuk sampai kepada anak cucu saya bahwa kita tuh kalau bekerja itu memang harus ikhlas ya. Kalau ikhlas selalu dapat ridho. Mudah-mudahan kita dapat perlindungan seperti itu. Karena zaman sekarang pun baik pun kita buat kadang belum tentu baik. Iya. Ini bisa dijelasin nih. Karena tadi kan dilihat karena kita tulus dengan kebaikan kita, masyarakat itu juga membantu kita dengan baik. Nah, ini banyak masyarakat yang tahu nih, terakhir jabatan yang diamanahkan. Saya memang banyak sekali menjabat beberapa tugas yang dipercayakan oleh pemerintah daerah. Ya.
saya memang pernah setelah camat ya, saya juga pernah di ini ya, di biro organisasi, masuk juga di kantor gubernur, lama juga di dinas pendapatan sendiri. Kemudian saya di dinas pendapatan, setelah itu saya pernah jadi sekda ya di kampung halaman saya di Rengat. Tidak lama saya tarik lagi sama Pak Gubernur kemari selaku asisten 3, tapi saya ada banyak orang Pak, pernah juga PLT Bupati Kampar dan sebagainya, Sekoran dan sebagainya. Dan memang terakhir saya berangkat pada beberapa tempat, dan saya memang waktu itu minta pensiun sebelumnya. Ini ada yang lebih kita dengar saat ini luar biasa nih, prestasi anak Riau yang membawa emas nih. Saya dengar Bapak memegang koni. Nah, saat ini luar biasa nih prestasi anak Riau. Coba dapat diceritakan ini, Pak Marjono. Jadi alhamdulillah juga ini tentulah dengan dekat dukungan semua pihak, Ya. termasuk pemerintah daerah sendiri, termasuk dinas muda olahraga, dan juga dari insan pers sendiri sering memberikan motivasi, dan tentunya juga dari KONI Kabupaten Kota dan pelatih ya. Dan saya menyebutkan ini merupakan sinergi dari semua orang, termasuk atlet sendiri. Nah memang kemarin alhamdulillah dengan dukung semua pihak ya, semuanya dekat dewan dan sebagainya, kami berangkat ke Papua dengan membawa amanah dari pemerintah daerah dan masyarakat Riau untuk mempertahankan marwah dan martabat Riau ini sendiri. Dan itulah alhamdulillah kita dari 34 provinsi kita juga dapat berhasil, kita pada ranking nomor 8. Memang dari segi perolehan medali dan sebagainya meningkatlah dari tahun-tahun sebelumnya. Cuma saya juga tidak mengandai-andai kita mau jadi nomor 1, nomor 5, nomor 6, tidak mungkin, karena semuanya pasti Pulau Jawa dan masuk Bali, termasuk tuan rumah, variabel tuan rumah, jelas lah gitu, termasuk Kalimantan Timur. Apalagi kami hanya membawa atlet tidak lebih dari 176 orang, saya ingat angka itu. Sedangkan dari Jawa dan sebagainya hampir 1.000 orang. Dengan 37 cabur, kami hanya 29 cabur. Tapi saya melihat itu semangatnya sangat luar biasa, dukungan luar biasa, dan juga apalagi kalau orang-orang media sih, karena itu sering memberikan, saya setiap malam juga mengupload apa hasil-hasil dan proyek dan sebagainya. Tapi ini saya harapkan ini tetap terbangun terus, apalagi dengan desain besar olahraga nasional canangkan oleh Menteri olahraga juga, Dirjen olahraga itu sangat-sangat luar biasa, dan juga penghargaan kepada olahraga ini juga luar biasa. Nanti insya Allah saya dengar Pak Gubernur akan menyerahkan bonus ya, sama dengan TVC. Nah ya, kalau salah saya tanggal 26 yang akan datang ya. Nah, dan juga kita juga dari anak-anak ini sendiri diberikan peluang. Saya juga baru diterima, baik penerimaan polisi, tentara, TNI dan sebagainya. Anak administrasi itu malah mendapatkan itu semacam nilai lebih lagi gitu kalau untuk masuk itu dan sebagainya. Dan itu juga saya kira menjadi motivasi juga kepada anak-anak. Dan di samping itu dengan olahraga ini untuk saya tidak maju lagi pada nanti dalam pemilihan KONI yang akan datang dan sebentar lagi akan digelar secara resmi. Jadi saya akan mengantarkan itu dalam hal supaya berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian ini yang terakhir ya, sebelum kita tutup, harapan dan apresiasi buat perolahragaan kita dan pemerintah kita sendiri. Nah, saya kira saya tidak menyaksikan bahwa Pak Gubernur dengan stakeholdernya sudah mempersiapkan itu semua. Dan memang kita melihat juga ya, kadang saya tanya, itu kan banyak bangunan bekas pun dan sebagainya itu belum termanfaatkan maksimal ya. Padahal itu semua besar aset kita. Nah inilah nanti tugas-tugas ke depan, saya minta juga dengan Dispora juga memanfaatkan itu sebaik-baik mungkin, dan mungkin juga diperbanyak event, karena bagaimanapun juga prestasi olahraga tidak bisa lahir dengan sendirinya, tidak bisa secara instan ya. Dan juga untuk prestasi olahraga ini tidak semata-mata mengandalkan kepada APBD, dan itu perlu dukungan semua pihak. Nah bagaimanapun juga itu telah diberikan, dan itu memberikan semangat lebih lagi, apalagi penghargaan kepada olahragawan itu sekarang sangat luar biasa. Nah, sekali lagi tentulah pada kesempatan ini
saya selaku Ketua KONI ya sampai hari ini saya sampaikan, saya terima kasih kepada semua pihak, Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, Forkompinda, dan juga Ketua DPRD dan pimpin DPRD yang memberikan dukungan yang memang sangat-sangat positif ini, termasuk kemarin dunia usaha yang difasilitasi oleh Bapak Gubernur, dan itu sangat membantu kelancaran kemarin untuk kita berada di Papua. Saya kira begitu juga mungkin dengan MVC kemarin terakhir juga saya dengar dapat juga ranking yang bagus, ini sangat luar biasa, sangat-sangat luar biasa itu. Mudah-mudahan ini akan termotivasi terus, apalagi sebentar lagi ada Forprov ini di Kota Singgingi, tinggal 10 bulan aja lagi, bulan Oktober, dan ini juga sebagai ajang nanti kita ada 4-wheel lagi di Medan dan di Aceh, nah itu kita pun di Aceh, dan harapkan setelah semakin hari ini penyampaian ini semakin meningkat. Tapi kita tidak perlu mencari atlet dari negeri lain, tapi cari atlet dari luar. Semoga atlet-atlet kita juga meraih prestasi. Iya, meraih prestasi terus gitu kan, dan sekaligus mengangkat harkat dan martabat masyarakat yang ada. Baik, terima kasih Pak. Bincang-bincang tokoh kita ini itu saja pemirsa, dan kita lihat tadi semua yang diceritakan Pak Mazhur adalah semua itu tujuannya untuk Riau. Nah, dengan demikian kita akhirin, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.